صعب بينكم فساد أرواح ومن أنكم كذب صلى الله يغفر لهم يرحمهم ويعلن درجاتهم في الجنة وانفعنا بأسرارهم شاء لله لهم الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, akbarul kabairi al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidaini wa qauluz zawri. Ya, Rasulullah pernah berkata akbarul kabairi, ya, dosa yang paling besar kata Nabi, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa qatlun nafsi, dan membunuh orang lain, wa uququl walidaini, dan melawan orang tua, wa qauluz zuri, dan berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang kasar. Ya, kata Nabi, di antara dosa-dosa ada dosa yang paling besar, akbarul kabair, itu artinya dosa yang paling besar. Apa dosa itu Nabi? Maka Nabi menjawab al-isyraku billah, ya, yaitu bersyirik kepada Allah. Al-isyraku billah ini artinya kita berbuat syirik atau musyrik kepada Allah, mempercayai segala sesuatu yang bukan datang dari Allah dan bukan untuknya. Maka kalau ada orang mempercayai sesuatu yang bukan kepada Allah, itu namanya syirik. Syirik ada dua, ada syirikus saghir, ada syirikul kabir, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil bagaimana contohnya? Syirik kecil seperti kita mempercayai setingkat kopi yang membuat kita tidak tidur. Kalau ada seseorang yang menganggap bahwa kopilah yang membuat kita tidak tidur, itu dalam ilmu tasawuf dikatakan dengan syirik kecil. Kenapa Tengku? Padahal memang faktanya kan demikian, bahwa kopi membuat orang tidak bisa tidur. Iya, itu secara adat iya, tetapi yang memegang kehendak atau kendali seluruhnya, yang membuat kopi itu ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka membuat orang tidur karena kopi atau membuat orang tak tidur karena kopi juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya syirik kecil. Bagaimana syirik kecil? Dosa besarkah dia? Dia tetap berdosa. Tapi jika kita mengerjakan terus sedikit demi sedikit syirik kecil itu, maka menjadi besar. Yang kedua ada istilah syirikul kabair atau syirikul kabir, yaitu syirik besar. Bagaimana contoh syirik besar? Langsung kita menganggap Allah itu dua. Langsung kita menganggap bahwa cincin itulah yang menyelamatkan kita. Kita menganggap bahwa segala sesuatu di bumi ini diciptakan oleh yang bukan Allah. Itu sudah syirik besar namanya. Berkeyakinan bahwa Allah bukanlah satu-satunya Tuhan, itu juga syirik besar. Maka kata Nabi, yang demikian itu adalah akbarul kabair, yaitu dosa yang paling besar. Yang kedua, dosa yang paling besar adalah qatlun nafsi, yaitu membunuh orang lain. Illa bil haq,
ya, kecuali dengan hak. Kalau ada haknya dari perintah Allah dan Rasulnya, boleh kita membunuh. Bagaimana? Contohnya itu membunuh karena dia itu kafir, melawan kita, menginjak-injak Islam ini. Kalau ada orang menginjak-injak Islam ini, maka dia sudah bisa kita membunuhnya. Ya, siapa mereka itu? Ya, tentunya bukan orang Islam. Ya, mereka para kafirin, yaitu para musyrikin. Boleh, maka itu boleh kita membunuh mereka. Yang tidak boleh, kata Nabi, membunuh sesama saudara sendiri. Ya, jadi kalau ada orang membunuh, maka dia itu disebut dengan qatlun nafsi. Dia telah berbuat dosa besar. Maka dosa besar itu berhati-hatilah. Terkadang Allah tak mau memaafkan kita. Ya, apakah saya bertaubat Tengku dan Allah memaafkan? Allah insya Allah akan memaafkan. Karena Allah Ghaffar, Allah Ghafir, Allah Maha Pengampun. Tapi berbuat dosa itu kan ada dua. Berbuat dosa kepada Allah, berbuat dosa kepada manusia. Berbuat dosa kepada Allah, insya Allah Allah maafkan karena Allah Maha Pengampun. Berbuat dosa kepada manusia ini yang sulit. Allah tak mau menerima taubat kita kalau kita tak mau meminta maaf kepada siapa yang pernah kita berbuat salah atau kepada siapa yang telah kita bunuh itu. Maka oleh karena itu berlakulah yang namanya dengan hukum hudud dalam fikih. Apa itu hukum hudud? Hukum mengatur tentang sosialisasi antara manusia dengan manusia lainnya. Ada hukum pada Allah, ada hukum kepada manusia. Hukum sesama manusia maka harus dijalani dengan kehendak yang telah diatur. Apa maksudnya Tengku? Maksudnya jika engkau membunuh orang, engkau bertobat pada Allah, maka tidak boleh hukumnya engkau bertobat dulu kepada Allah. Kenapa? Engkau harus menjalankan hukum hudud. Kamu menghina saya, berarti saya tak ikhlas engkau hina saya. Oleh karena itu saya tidak akan pernah ridha. Lalu dia bertobat kepada Allah, itu Allah nggak akan terima taubatnya kecuali dia minta maaf dulu kepada orang yang dia hina tadi. Demikian juga membunuh orang lain. Kita membunuh salah seorang teman kita yang keluarganya ada. Ketika kita membunuh itu lalu kita bertaubat, maka taubat itu tak terima oleh Allah kecuali dari keluarganya sudah memaafkan. Tengku, saya sudah meminta maaf tapi keluarganya kadang tak memaafkan. Jalankan hukum hudud. Hukum jinayah. Apa itu hukum hudud atau jinayat? Jalankan perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Nanti ada tata cara bagaimana kita membalas sebagai balasan qisas. Kalau keluarga tak ridha, kalau keluarga tak ikhlas dengan kita membunuh anaknya, kita membunuh saudaranya, kita membunuh abangnya, maka hukum qisas harus ada bagi si pembunuh. Ya, maka kata Allah, kutiba alaikumul qisas dalam Al-Quran, telah diwajibkan atasmu itu qisas. Tengku, kebetulan keluarganya memaafkan kami. Apakah saya tetap menjalankan hukuman jinayah, hukum hudud? Tetap. Bagaimana caranya? Membayar hukuman. Ya, jadi qisas dengan qisas. Kalau misalnya keluarga maafkan, berarti tidak ada qisas untuk kita. Apa juga? Yaitu membalas dengan ketentuan Allah dalam hukum jinayah. Itu sudah diatur dalam fikih. Insyaallah nanti jika ada waktu kita bahas itu. Maka oleh karena itu kata Nabi, hindarilah dosa-dosa besar itu. Apa dosa besar itu Tengku? Yang kedua adalah qatlun nafsi, membunuh manusia. Wa uququl walidaini, yaitu melawan orang tua. Melawan orang tua termasuk dosa besar. Hamalat humuhu wahnan ala wahnin, kata Al-Quran. Coba lihat. Al-Quran mengatakan hamalat humuhu wahnan ala wahnin, yang telah melahirkan kamu, ibumu itu yang telah melahirkan kamu dengan susah yang paling susah. Wa fisaluhu fi amaini an yashkur billah, itu kan pesan Luqmanul Hakim. Kata beliau, jagalah ibu itu karena ibu itu yang telah melahirkan kamu. Wahnan ala wahnin, kata Allah, dia itu saat melahirkan kita sakit di atas sakit. Berarti betul-betul sakit. Maka oleh karena itu wajarlah di suatu hari ada orang datang kepada Nabi. Nabi, saya ingin bertanya, boleh enggak? Boleh, kata Nabi. Adakah orang yang paling Allah cintai selain engkau, Nabi? Maka kata Nabi, ada. Kagetlah sahabat tadi, kenapa ada?
Bukankah engkau termasuk orang yang paling mulia di dunia ini? Bukankah engkau termasuk orang yang paling disayang oleh Allah? Bukankah engkau termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Rasulullah, tidak ada orang yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada aku. Siapa itu? Salman Al-Farisi. Kenapa Salman Al-Farisi menjadi orang yang dicintai juga oleh Allah selain dari Nabi Muhammad? Karena Salman Al-Farisi telah membuat, beliau sangat patuh kepada orang tuanya. Suatu hari ibunya minta naik haji, maka karena Salman orang tidak ada uang, keluarganya tidak ada harta, maka karena ibunya ingin pergi haji, diantarlah ibunya haji dari Persia menuju ke Makkah. Bayangkan saja, dari Persia ke Makkah itu berapa jam kalau naik pesawat? Naik pesawat berapa jam? Bayangkan aja naik jalan kaki. Maka berhari-hari di tengah malam yang dingin, di tengah siang yang panas, ketika air tak ada, ketika hujan tak turun, ketika makan telah habis, maka Salman Al-Farisi tetap menggendong ibunya hingga sampai ke tempat yang ditujukan, sehingga terkelupaslah kulit belakang Salman Al-Farisi. Maka saat itulah Jibril memberi pesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ada hamba Allah yang di dunia ini juga sangat disayangi oleh Allah selain daripadamu. Siapa dia? Yaitu Salman Al-Farisi. Maka oleh karena itu wajarlah Rasulullah menggolongkan kedurhakaan kepada orang tua itu termasuk golongan-golongan dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Di sisi lain alasannya Nabi memang tak pernah jumpa dengan ibunya dengan waktu yang lama. Nabi kan jumpa sama ibunya sampai umur 6 tahun. Setelah itu tak ada lagi. Itu pun 6 tahun Nabi tak pernah jumpa secara langsung dengan waktu yang 6 tahun pun. Karena Nabi diangkat, disusui oleh ibu susuannya, ya. Nah, maka 2 tahun setelah itu dibawa pulang kepada ibunya, diminta lagi untuk disusukan lagi, untuk dididik 4 tahun. Maka semuanya jumlahnya 4 tahun. 2 tahun dididik, kemudian dibawa pulang ke ibunya, kemudian diambil lagi Rasulullah oleh ibu susuannya, kemudian dididik. Nah, sehingga nanti ceritanya datanglah malaikat Jibril membelah dada Rasulullah dan seterusnya. Jadi wajarlah Rasulullah mengatakan kedurhakaan kepada orang tua itu salah satu dosa besar. Kenapa? Di sisi lain alasannya karena Rasulullah, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah jumpa dengan ibunya dengan waktu yang lama. Jadi ya demikianlah. Maka oleh karena itu janganlah kita durhaka kepada orang tua. Kemudian waqaulu zur. Waqaulu zur itu artinya adalah berkata yang kotor-kotor. Itu termasuk dosa besar itu. Kenapa dosa besar, Tengku? Karena berkata kotor kepada orang lain itu kan termasuk, ya, menyakiti hati sesama muslim. Maka oleh karena itu, ya, terjadinya perang, terjadinya pertikaian, terjadinya pembunuhan karena bermula dari mulut. Dari mulut. Bagaimana kaidah zaman dulu? Mulut itu, lidah itu kan tak bertulang dia. Lidah itu tak bertulang. Tapi kalau sudah berbicara hal yang kotor, lalu menyakiti hati orang-orang Islam, maka terjadilah perpecahan. Fitnah juga muncul dari mulut. Ya, maka oleh karena itu ingin membuat satu negara itu hancur, ya, dengan mulut. Ingin membuat satu negara itu makmur juga dengan mulut. Membahagiakan orang lain juga dengan mulut. Menghancurkan orang lain juga dengan mulut. Maka mulut adalah salah satu sumber dosa yang paling banyak muncul. Fitnah di situ muncul, menggibahi orang lain juga di situ, berkata-kata kotor juga di situ. Nah, maka oleh karena itu, ya, hindarilah dosa-dosa ini. Apa itu? Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua adalah qatlun nafsi, yaitu, ya, membunuh orang lain, durhaka kepada orang tua dan berkata-kata yang kotor. Hadis ini riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikral mauti, kata Nabi. Perbanyak-banyaklah engkau itu mengingat mati, kata Nabi. Ya. Orang bertanya, kenapa Nabi kami harus banyak-banyak ingat mati? Fa innahu yumahhisul dzunuba.
Karena banyak mengingat mati itu bisa menghapuskan dosa, bisa menghilangkan dosa. Wa yuzahidu fid dunya, mengingat mati itu bisa menjadikan kita zuhud terhadap dunia. Orang kalau sudah ingat mati udah lemas lah hidup. Lagi enak duduk-duduk dengan teman, ingat mati, itu udah lemas lah. Mau kemana bang? Saya mau pulang aja lah, mau tidur. Kenapa? Saya ingat mati tadi. Jadi kita kalau udah ingat mati itu lemas lah. Ya begitu kan. Jangan takut mati, jangan menghindari mati, itu perlu. Takut mati pun memang pasti mati. Menghindari mati sudah juga pasti mati. Maka dalam kitab Majalisus Saniyah, dahulu ada salah seorang di masa Nabi Sulaiman meminta kepada Nabi Sulaiman untuk dikirimkan dia menuju ke suatu daerah yang dapat menghindari mati. Ya. Malaikat maut datang ke Nabi Sulaiman. Saat itu malaikat maut mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya ingin mencabut nyawa umatmu esok hari 1 orang. Maka kebetulan Nabi Sulaiman melewatilah rumah si yang akan diangkat nyawa besok hari. Besok engkau akan mati. Maka menangis dia minta kepada Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, kirimkan saya ke India. Kan? Kirimkan dia ke India. Hari ini ya Sulaiman ilal Hindi, kirimkan saya ke India. Maka esok harinya dalam kitab Majalisus Saniyah, kisah ini bisa kita temukan di kitab Majalisus Saniyah Syarah Arba'in Nawawi. Jadi kitab Arba'in Nawawi disyarah, maka jadinya kitab Majalisus Saniyah. Maka dalam kitab itu cerita yang tadi saya katakan tadi, esok harinya malaikat datang minta izin. Wahai Nabi Sulaiman, apakah orang itu sudah siap saya ambil nyawanya? Sudah. Ya, tapi wahai malaikat maut, saya ingin berkata kepadamu bahwa dia sekarang sudah ada di India, di Ardil Hindi. Dia sudah ada di India. Apa kata malaikat itu? At-ta'ajjabu minhu ya Sulaiman. Saya kagum pada dirinya. Tanya Nabi Sulaiman, kenapa engkau kagum? Karena dalam surat yang aku dapat dari Allah, dia akan kucabutkan nyawa di India. Ya, coba bayangkan, malaikat itu kagum kok cepat sekali sampai ke India. Jadi saya ingin kisahkan sebenarnya kisah ini adalah kisah di mana orang mau menghindarkan mati, tapi tetap catatan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, zikrul mauti, ingat-ingatlah mati. Nah, nanti habis ini kita buatlah majelis ingat mati. Nanti buatlah satu waktu majelis ingat mati. Apa kita berzikir itu tunggu? Enggak, duduk aja bengong. Ingat mati aja. Insya Allah enggak makan 2 hari. Setelah itu enggak makan lagi, enggak makan 2 hari, enggak minum 2 hari. Karena ingat mati. Apa hikmah mengingat mati? Fa innahu yumahisul dzunub. Ingat mati itu dapat menghapuskan dosa. Wa yuzhadu fid dunya. Ingat mati juga dapat menjadikan kita zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud terhadap dunia? Menghindari dunia. Sering-sering menghindari dunia itu dapat membuat kita itu berzuhud namanya. Paham kan? Ya. Tengku saya kerja, Tengku. Apa boleh saya zuhud? Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia seluruhnya. Ya, jangan sampai nanti, bang, kenapa di masjid ini? Saya lihat kan abang dah 5 hari di sini. Kan abang baru nikah. Iya, saya baru nikah. Biar Allah yang jaga istri saya. Terus abang nggak cari kerja? Tidak. Terus sekarang apa ya? Ibadah. Saya ingin zuhud. Itu bukan zuhud namanya. Zuhud itu kerja ya, tapi juga zuhud. Dalam kerja kita zuhud, dalam kita sholat kita zuhud, mencari uang kita zuhud, pergi ke laut kita zuhud, duduk dalam majlis juga zuhud. Apa sih zuhud itu? Menghindari hal-hal yang bersifat kita dapat mencintai kerja itu. Semakin kita kerja di tempat pekerjaan kita, sehingga ada perasaan kita mencintai itu, dapat melalaikan kita dari ibadah, itu bukan zuhud. Zuhud itu saat kita kerja, waktu ibadah tepat, waktu ngaji iya, waktu mengingat Allah iya. Dalam kerja itu namanya zuhud. Apa zuhud saat kita ke laut mencari ikan? Cara mencari ikan, saat sholat waktu sudah datang, kita sholat. Saat mengaji kita pulang,
Saat ibadah kita ingat, saat kita ingat pada Allah terus akan ingat. Itu juga namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia seluruhnya. Ya, jadi ada orang mau zuhud, ditinggalkan istri di rumah, harta di rumah, bahkan dia bilang lagi, siapa cari rezeki? Biar Allah yang kasih rezeki. Kita menikah sama orang lain, emang mayam dikasih oleh Allah? Kan cari juga. Jadi janganlah memaknakan zuhud dengan pengertian yang salah. Nah, ini namanya zuhud. Maka ingat mati itu, kata Nabi, manfaatnya adalah dapat membuat kita itu zuhud terhadap dunia. Ya, ingat ya. Ya, ini kita mengaji ini sebenarnya untuk saya juga. Bukan berarti saya ini udah alim sekali, tidak. Kita manusia juga. Al-insan nisyanu khata'an. Manusia itu selalu salah dan selalu lupa. Maka oleh karena itu ingatlah mati. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk terus datang ke kuburan. Ngapain ke kuburan? Ngopi? Enggak. Duduk di kuburan, duduk berpikir. Besok saya pasti akan begini. Kan begitu? Ya, datang ke situ. Setelah datang ke situ, sebelum datang ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Inna insyaallah bihikum laikun. Wa nasallallahu lana wa lakumul afiyah insyaallah. Itu doanya. Ya, mereka jawab dengan insyaallah jawab. Kok enggak kedengeran? Kalau kedengeran lari kita. InsyaAllah jawab. Hadis ini riwayat daripada Abid Dunya. Sanadnya adalah Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru minas salati alayya. Nah, ini penting nih. Kata Nabi, perbanyaklah kamu itu bersalawat alayya atasku fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Nantinya malam Jumat kan? Jadi tengok malam Jumat. Maka kata Rasulullah, aktsiru minas salati alayya, perbanyaklah olehmu itu bersalawat kepadaku yaumul jum'ah, pada hari Jumat. Wa lailatul jum'ati, dan malam Jumat, malamnya Jumat. Man fa'ala dzalika. Sahabat bertanya, kenapa Nabi kami harus bersalawat kepadamu malam Jumat dan hari Jumat? Faman fa'ala dzalika, kata Nabi, barang siapa yang melakukan itu, kuntu lahu syahidan, maka nanti aku akan menjadikan saksi, wa syafi'an, dan aku akan menjadikan syafaat yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya, kita perlu itu syahidan. Syahidan itu saksi. Nanti saat kita dihisab oleh Allah, ada Rasulullah di samping. Nah, kan enak kan? Kita dibimbing oleh Nabi. Saat Allah menghisab kita, Nabi dilihat kita. Proses hisab itu dilihat oleh Rasulullah. Apa Nabi lihat aja? Tidak. Tetap Nabi memberikan syafaat nanti. Itu namanya syahidan. Nanti Rasulullah menyaksikan kita. Syafi'an itu syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu nilai plus. Saat nanti Allah memberi kehendak kita jalan di atas siratul mustaqim, jembatan yang lebih tipis dari rambut, ya, yang lebih tajam daripada pedang ataupun pisau. Ketika Allah memberikan kehendak untuk bisa jalan di atas siratul mustaqim, nanti diberi plus oleh Rasulullah. Nah, kalau begitu kuberikan kau kekuatan yang banyak sedikit biar kau bisa jalan lebih cepat. Itu namanya adalah syafi'an, yaitu syafaat. Maka syafaat itu dapatnya bagaimana? Salah satunya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bertanya sahabat, kaifa nusalli alaika ya Muhammad? Bagaimana kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah? Kata Nabi, qulu, katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Kalimatnya bagaimana? Diajarkan oleh Rasulullah, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Dan kok enggak pakai Sayyidina? Pakai Sayyidina boleh, enggak pakai Sayyidina pun boleh. Pakai Sayyidina bid'ah. Siapa bilang bid'ah? Pakai Sayyidina lebih bagus. Dari mana asalnya Sayyidina? Rasulullah sendiri yang mengajarkan. Ana sayyidu waladi Adam, kata Rasulullah. Saya ini pemimpin dari seluruh manusia. Itu Rasulullah sendiri yang mengajarkan kata Sayyidina. Lantas pantaskah kita umat yang hina ini menyebut nama Rasul hanya Muhammad? Tak ada adab namanya. Walaupun Rasulullah tak menyuruh kita membaca Sayyidina, maka kita harus baca Sayyidina. Itu adab kepada Nabi kita. Misalnya contoh,
sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu ceramah yang datang dari Habibie misalnya. Kan nggak cocok, minimal Bapak Habibie kita kasih. Jokowi datang di sini, kita bilang nanti insya Allah acara ini akan ditutup oleh Jokowi. Itu antara dua tuh, kalau nggak diusir dibunuh kita setelah itu. Jadi ada adab kita. Setingkat bapak kita saja kita sebut nama itu tak baik, apalagi yang lebih daripada itu. Setingkat seorang pemimpin saja kita sebut namanya itu kurang baik, apalagi pemimpin dari segala pemimpin. Maka ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gitu ya. Itu cara. Itu Nabi mengajarkan kita bersalawat. Kapan Tengku? Lebih baik setelah solat. Tapi di sini ada perintah Nabi kalau bisa malam Jumat dan hari Jumat. Ada hadis lain, ada dalam kitab I'anatul Talibin, ya, bab Jumat. Di situ ada hadis, saya tak hafal hadisnya, riwayat dari Aisyah. Kata Aisyah, sunnah membaca salawat 80 kali setiap Jumat. Hari Jumat 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca 80 kali. Itu dari Aisyah. Jadi Aisyah begitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, baca. Ya. Setingkat Aisyah saja mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina. Lah kita siapa? Anak Nabi bukan, cucu Nabi bukan, ya, kerabat Nabi pun bukan. Kita kerabat Nabi itu bukan. Kerabat Nabi itu orang-orang soleh, orang-orang yang beribadah banyak. Itu dari kerabat Nabi. Ya, kita jadi pembantunya aja udah senang. Ini bukan pembantu. Sudah ya. Maka oleh karena itu bacalah selawat kepada Nabi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Faman fa'ala dzalika", barang siapa yang melakukan itu, kuntu lahu syahidan, maka nanti di hari kiamat aku akan jadikan saksi baginya, wa syafi'an, aku memberikan syafaat yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Hadis ini riwayat daripada Imam Baihaqi, yaitu sanadnya adalah Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsirus salati alayya. Oh, ini ada hadis lain juga nih. Kata Nabi, perbanyaklah salawat atasku, kata Nabi. Perbanyaklah olehmu membaca salawat atasku. Fa inna salatakum, karena salawatmu itu atasku, maghfiratun lidunubikum, dapat menghilangkan dosa. Ya, berarti kan mengatakan selawat mentang pada Rasulullah yang puni dosa oleh Allah. Dosa apa dengkunya? Dosa Allah tu, dosa apa dia? Dosa ka tepak rugop tengah tengok ini dosanya urusan Allah nya bet sangka lagi yang surah itu. Oh, berarti mandum dosa ke habis. Gara-gara lu selawat mandum dosa ke habis yang puni Allah. Bukan semua dosa, Allah juga pilih mana dosa yang kita perbuat diampuni oleh Allah. Apa dosa syirik diampuni oleh Allah? Belum tentu. Itu terserah pada Allah. Coba lihat. Ini Nabi sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk baca salawat, agar setiap baca salawat itu maghfiratul lidunubikum, kata Nabi, akan mendapatkan ampunan bagi dosamu. Ya kan? Saya nggak percaya, mungkin itu hadis dhaif, misalnya contoh demikian. Hadis dhaif jika dibantu dengan hadis-hadis lain, maka hadis dhaif itu naik derajat. Ini saya ajarkan ilmu hadis sedikit. Apakah hadis dhaif bisa diamalkan? Bisa. Apa ada syaratnya? Ada. Selama hadis dhaif itu tidak membahas tentang halal dan haram, selama hadis dhaif itu tidak membahas tentang wajib dan haram, ya, selama hadis dhaif itu tidak membahas tentang hukum-hukum Islam, maka boleh kita mengamalkan hadis dhaif. Hadis dhaif apa itu pula? Hadis dhaifnya adalah hadis lemah. Hadis yang paling tinggi itu adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu paling tinggi. Mana contohnya? Man kadzaba alayya muta'ammidan, ya, falaqadahu ma'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas hadisku, kata Nabi, nanti di neraka akan disiapkan oleh Allah kursi neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 20 lebih para sahabat. Jadi dengar oleh sahabat banyak sekali. Itu hadis mutawatir. Ada istilah hadis sanad dhahab. Sanad dhahab itu artinya hadis sanad dhahab, artinya sanad perawinya yang sangat banyak.
Jadi Rasulullah terkadang duduk di satu majelis yang dengarnya banyak. Ada juga Rasulullah duduk dalam satu majelis yang dengar cuma satu orang. Mana hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Itu yang dengar siapa? Cuman Umar bin Khattab aja. Lalu Umar bin Khattab menyebarkan kepada orang lain. Nah, hadis ini disebut dengan hadis gharib. Kalau didengar oleh 2 orang sahabat, namanya hadis aziz. Kalau didengar oleh 3 sahabat, 10 sahabat, 20 sahabat, disebut dengan hadis ada hadis gharib, ada hadis aziz. Satu lagi ada hadis yang disebutkan untuk orang yang meriwayatkan banyak. Di atasnya lagi hadis masyhur namanya. Berarti masyhur. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat 3 orang, 10 orang atau 20. Itu disebut hadis masyhur. Hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang sahabat. Di atas 40 orang disebut hadis mutawatir. Hadis mutawatir, hadis sahih, di bawahnya lagi hadis hasan, di bawahnya lagi hadis dhaif. Kenapa terjadi dhaif? Dhaif artinya lemah. Kenapa lemah? Banyak cara lemah. Ada kala nanti yang mendengarnya orang kurang hafalan. Bahasa tanya lagi. Jadi urang dengar hadis dari Nabi. Yang urang sampaikan kepada urang yang hana hafal Quran, yang hana hafal hadis. Mesti contoh. Ikil Rasulullahnya contoh. Nyampe kajak kenan. Punya kajak kenannya berarti nah hukuman. Mesti contoh lagi ya. Didengar oleh sahabat. Sahabat itu sampaikan kepada orang yang sering duduk di warung kopi. Ya, itu contoh. Duduk warung kopi dia hana hafal hadis, dia hana hafal Quran. Yang urangnya sampaikan ke lain lam, maka hadis itu jadi dhaif, turun derajatnya. Nah, pengajian ini kita bahas di malam minggu. Jadi kalau mau datang sana. Sudah ya. Anggap saja ini hadis dhaif tentang bersalawat kepada Nabi. Ini memang hadis dhaif memang kenyataannya, tapi dibantu oleh hadis-hadis dhaif yang lain. Sehingga jika muncul hadis-hadis itu, bahkan ada hadis bersalawat kepada Nabi statusnya di atas dhaif. Maka jika dikumpulkan derajat naik. Nah, saya ingin buktikan, apakah memang kita bersalawat kepada Rasulullah itu diampuni dosa? Iya. Apa itu hadisnya? Man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanat. Coba lihat, siapa yang bersalawat kepadamu, kata Jibril, Muhammad, siapa bersalawat kepadamu umatmu salatan, 1 kali salat, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 kebaikan. Ya, wa muhat anu ansyara sayiat, dan Allah juga akan menghapus 10 keburukan. Nah, itu dia. Kak, ini malam Jumat, tengok hari Jumat. Yang kerja terlalu tengok 80 kau. Menurut hadis riwayat Aisyah 80 kali. Menengku lebih aja, lebih gak lah. Yang baik kita takkan salawat terpaksa, yang baik tadi. Nyok ikhlas. Ya, Kak. Ya, apalagi syafaat, apalagi manfaat kita bersolawat kepada Nabi. Wa atlubu ilayya darajatal wal wasilata. Hikmah dari orang yang bersolawat kepada Nabi. Wa atlubu ilayya. Ya, darajatal wasilata, akan mendapatkan derajat dan wasilat kepada Nabi nanti. Sering bersolawat kepada Nabi, nanti dari kiamat kita dapat wasilah. Wasilah itu apa? Penyambung. Rasulullah, saya ada masalah sedikit. Apa masalahmu? Saya sulit untuk melewati siratul mustaqim. Bagaimana caranya? Tak apa, aku berikan syafaat. Jalan. Rasulullah, saya mengalami masalah sedikit. Apa masalahmu? Timbangan saya kurang. Bagaimana caranya? Aku berikan syafaat. Rasulullah, saya ada masalah sedikit. Apa masalahmu? Saya susah masuk dalam surga karena tertahan oleh dosa-dosaku. Nah, tak apa, masuk terus. Aku berikan syafaat. Nah, itu tugas Nabi nanti di hari kiamat. Wah, enak sekali ya. Ya, enak lah. Bagaimana caranya? Baca salawat banyak-banyak. Ya, kalau dalam Ratib Al-Haddad, sunnah baca salawat setelah asar 10 kali, setelah duhur 10 kali. Setelah subuh 10 kali, setelah asar 10 kali. Kenapa? Karena ada malaikat mukatabin, malaikat yang mencatat amal manusia, yang malaikat itu punya shift. Ada malaikat yang datang di waktu subuh, nanti pulang
Ya, waktu malam, nanti pulang waktu sore. Nanti ganti lagi. Ada malaikat turun di waktu sore, nanti dia pulang di waktu subuh, berganti. Jadi saat pulang-pulang mereka itu, Mukatib pintu yang mendekat menulis. Tulis, oh ini ada bersalawat. Ya, 10 kali. Sudah ya? Sudah. Nah, hadis ini riwayat daripada Imam Ibnu Asakir daripada Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Aktsiru min tilawatil Qur'an." Banyak-banyaklah kamu baca Quran, kata Nabi. Fi buyutikum, di dalam rumahmu. Orang bertanya, Nabi, kenapa sih harus banyak-banyak baca Al-Quran dalam rumah? Fa innal baital ladzi la yaqra'u fihi al-Qur'an. Maka sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, yaqillu khairuhu, rumah itu akan sedikit baiknya. Kebaikan dalam rumah itu akan sedikit. Kebaikan apa? Oh, banyak kebaikannya. Mungkin begini, akan mudah terjadi gangguan, okay? Akan mudah datang sihir. Tamu nggak mau datang. Kamu nggak datang ke rumah itu? Enggak lah. Setiap saya datang selalu setel lagu Nika Ardila. Saya kan anti musik. Jadi kalau orang baca Quran, yang nggak datang ya cuman iblis saja. Kamu nggak datang? Enggak, di situ setel Al-Quran. Nah, itu iblis jadi. Kalau kita setel Al-Quran orang tak datang, itu mau manusia mau jin, itu tak iblis dua-duanya. Tapi wajar jika ada orang yang setel lagu-lagu rock di rumahnya tanpa ada bacaan Quran, wajar orang tak datang. Karena musik tak semua orang suka. Maka oleh karena itu kata Nabi, kalau Al-Quran tak pernah baca di rumah, maka rumah itu akan sedikit kebaikannya. Wa yuktsaru syarruhu. Kemudian kalau ada orang tak mau baca Al-Quran dalam rumah, maka yuktsaru syarruhu, akan banyak keburukan yang datang. Apa itu? Baik keburukan secara gaib ataupun keburukan secara nyata. Apa itu keburukan secara nyata? Orang mudah nggak enak lihat wajah kita. Sholat enggak, baca Quran apalagi. Lihat wajahnya kayak mau tampol aja, kayak mau bunuh aja. Nah, itu artinya apa? Nggak pernah kita menghiasi rumah dengan Al-Quran. Itu secara nyata, banyaklah contohnya. Secara gaib, jin paling suka dengan rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran. Siapa yang bilang itu? Saya akan cerita sedikit mengenai gangguan jin yang ada dalam rumah. Cerita ini langsung datang dari jin Mustafa. Ada satu jin yang baru masuk Islam, dia berubah nama. Jin itu namanya jin Mustafa. Dari mana dia? Dari India. Dia bercerita, saat dia berkomunikasi, berdialog dengan salah seorang manusia yang termasuk gurunya juga, guru jin ini. Jadi masuk Islam kepada orang ini. Namanya Muhammad Ishaq Daud. Muhammad Ishaq Daud ini ayahnya yang memasukkan jin itu dalam Islam. Sehingga ayahnya meninggal, terjadilah dialog. Muhammad Ishaq Daud, seorang manusia, jin Mustafa, ya, golongan jin. Ditanya oleh Ishaq Daud, kalau kalian di rumah itu, di mana paling suka kalian tinggal? Ya, mereka paling suka tinggal di kamar yang tak berpenghuni. Yang kedua, sering di atas loteng. Karena loteng itu termasuk tempat masuknya sihir. Sehingga jika ada jin di atas loteng itu, mudah mereka menarik, membantu sihir untuk turun ke bawah. Ya, sudah. Lalu ditanya oleh Ishaq Daud, apa bedanya jin Islam dengan jin yang non-Islam dalam rumah? Kalau jin Islam sering datang ke rumah yang ada pengajiannya, yang ada baca Al-Qurannya. Nah, coba lihat tuh. Itu pengakuan dari bangsa jin sendiri. Kalau jin yang non-Islam atau jin yang tak pernah mengakui Allah, dia akan mudah datang ke rumah yang rumah itu tak diisi dengan pengajian, tak diisi dengan Al-Quran. Jadi jelas kata Nabi, kalau tak pernah baca Al-Quran maka akan ada terjadinya gangguan. Nah, kan? Kata Rasulullah tadi apa? Yuktsaru syarruhu, akan banyak gangguan. Maka oleh karena itu, kalau ada sihir-sihir yang datang ke rumah, antinya Al-Quran. Ya, hana payah li jak bak dukun yang tu puja dukun mandu ana bak Quran tu. Deku lagi yang dukun. Lung ka dua buah Quran lu baca tetap masih sihir. Yang batikah hanya ke bak Quran ni. Berarti
Berarti bak tanya, bak diri tanya kan. Maksudnya gimana? Ya perbaiki diri sendiri dulu. Bersihkan ini. Di rumah memang antinya Al-Quran. Saya keluar, apa antinya? Tak ada. Maka bersihkan itu. Yang tambah lagi orang tanya lagi, tengku belum puasa kan iblisnya diberenggu oleh Allah. Betul. Mampakan kadang-kadang lu kena sembahyang tetap. Yang batikah iblis ya mati. Mantong nak iblis bakahnya. Jadi begitu caranya. Maka oleh kerana itu baca Al-Quran. Tengku saya malah baca Al-Quran setel MP3 boleh. Boleh juga lah daripada enggak ada. Ya. Hati-hati. Nanti setel tinggi-tinggi nanti udah ada aturan enggak boleh baca, enggak boleh ada pengeras suara. Itu bahaya sekali. Sudah. Apalagi resiko orang tak mau menyetel Al-Quran atau baca Al-Quran di rumah, kata Nabi, yadiqu ala ahlihi, keluarganya itu akan seperti sempit hidupnya. Keluarga yang punya rumah itu akan seperti sempit hidupnya. Sempit itu apa? Kadang nanti sempit itu mudah stres. Hilang uang 4.000 stres. Orang 2 miliar nggak stres, dia 4.000 stres. Nah, itu dia. Maka kalau tak ada baca Al-Quran, itu yadiqu alihi, dia keluarganya itu akan merasa sempit hidupnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wa man arada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dankan." Orang kalau jauh dari aku, kata Allah, nyoba Al-Quran. Orang kalau jauh dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dankan, maka sesungguhnya hidupnya itu akan sempit. Ana anda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung bagaimana hamba saya menganggap saya. Kalau hamba saya menganggap saya baik, maka saya baik. Kalau hamba saya menganggap saya buruk, maka saya buruk. Itu hadis qudsi. Itu Allah yang berfirman. Allah berfirman 2. Ketika Allah berfirman, maka ada kalanya itu disebut dengan Al-Quran. Satu lagi hadis qudsi. Apa bedanya Al-Quran dan hadis qudsi? Kalau Al-Quran lafduhu wa ma'nuhu minallah. Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi lafduhu minan nabi wa ma'nahu minallah. Lafaz dari mulut Nabi, makna dari Allah. Nah, gitu kan? Bacalah Al-Quran ya. Kalau malah setel aja MP3 itu. Setelnya jangan surat An-Nas, surat Al-Baqarah sekali-sekali ya. Ya, kenapa surat Al-Baqarah lama sikit? Jadi kalau surat An-Nas kan, ya udah bentar aja, yang penting ada setel. Boleh kan itu? Boleh aja lah kalau gitu. Daripada nggak ada. Yang back setel surat Qaf, KB, Nun, batabu hayatnya mana dah? Lehnya aneh yang titun 3 setel. Ya, kak. Hadis ini riwayat daripada Imam Ibnu Asakir, sanadnya adalah Al-Hasan bin Ali. Rawinya Ad-Duruqtuni, sanadnya adalah Anas bin Malik. Satu lagi, hadis terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, hanya pentingnya. Kata Nabi, muliakanlah olehmu para ulama. Ulama dimuliakan. Sahabat bertanya Nabi, kenapa kita harus memuliakan ulama? Fa innahum warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya alam yarithu dinaran wala dirhaman, kata Nabi. Nabi itu para nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, lam yarithu dinaran wala dirhaman. Mereka itu bukan mewariskan uang. Seluruh para nabi tidak pernah mewariskan uang kepada umatnya. Nah, apa diwariskan oleh mereka? Innamal wurithu ilma. Mereka itu mewariskan ilmu. Masalahnya setelah Nabi kita tak ada, kemana ilmu itu lari? Tukang becak? Nggak mungkin. Tukang guli? Nggak mungkin juga. Kepada siapa? Kepada para ulama. Maka wajar kata Rasulullah, akrimul ulama, muliakan ulama. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana tengku cara memuliakan ulama? Yang salah kaprah tu, ulama yang tak muliakan dong. Gimana cara? Aku tak kalau nyon dong, tahu bukan begitu. Memuliakan ulama itu kemanapun beliau pergi, muliakan. Saat duduknya kita muliakan, saat dia berdiri kita muliakan, saat dia mengajar kita muliakan, saat dia pergi kita muliakan, saat dia ada masalah kita muliakan, saat dia ada kesenangan kita muliakan. Seluruh hidupnya kita muliakan.
wah sama seperti menyembah. Bukan menyembah, memuliakan dengan menyembah beda. Hari ini banyak orang mengatakan tidak boleh mencium tangan ulama karena itu musyrik. Wah kacau sekali itu pendapat demikian itu. Yang kan le yang pendapat lain. Yang kehnyo dikira Rasulullah bahawa orang seperti itu kata Nabi huddathul asnan. Saya khruju min ummati huddathul asnan kata Nabi. Nanti umatku di suatu masa akan muncul satu umat huddathul asnan. Umurnya masih muda, sufahaul ahlam, pikiran masih bodoh. Maka wajar hari ini banyak orang yang memvonis ini kah, membuat itu kafir, bilang ini syirik. Huddathul asnan, siapa mereka itu? Usianya masih muda, sufahaul ahlam, umur ilmunya masih bodoh. Nah, ada orang mengatakan, sebahagian saudara kita yang mengatakan bahawa mencium tangan ulama itu tak boleh katanya. Kita tanya, itu pendapat siapa? Itu Nabi sendiri. Nabi mana? Nabi kepalamu. Mana ada Nabi itu? Coba dengar baik. Dulu Imam Ibnu Abbas ketika berjumpa dengan salah seorang ulama terkenal yang bernama Zaid bin Sabit. Hadis ini sahih, bisa dilihat dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1. Ada riwayat-riwayatnya. Jadi saat Imam Ibnu Abbas lihat Zaid bin Sabit, Imam Ibnu Abbas umurnya 20-an tahun. Zaid bin Sabit hampir 80 tahun. Jadi waktu Zaid bin Sabit ingin naik unta, datang Imam Ibnu Abbas, lari dia. Lari dipegang itu, tali unta itu. Khil anhu ya bena amma Rasulullah, kata Zaid bin Sabit. Jangan kau pegang tali itu. Lepas. Ya, lepas. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Hakadha ma amarana. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, bi ikramil ulama wal qura. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan para ulama dan orang pembesar-pembesar Islam. Turun Zaid bin Sabit dari untanya, dicium tangan Imam Ibnu Abbas. Umurnya masih 20-an tahun. Beliau sudah 80 tahun. Zaid bin Sabit itu orang termasuk sahabat Nabi yang paling lama berjumpa dengan Nabi. Zaid bin Sabit adalah salah satu ketua panitia lajnah pengumpulan Al-Quran. Kemanapun masa itu setelah masa Rasulullah meninggal, Al-Quran terus mengalami proses. Ketuanya selalu Zaid bin Sabit. Coba lihat. Beliau adalah termasuk ulama besar, termasuk orang yang sangat berjasa mengumpulkan Al-Quran. Turun dari unta, dicium tangannya. Dicium tangan Imam Ibnu Abbas. Hakadha ma amarana an naf'ala. Demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi kami dulu. Bi ikrami ahli baiti Rasulillah. Kami memuliakan keturunan Nabi. Coba lihat. Antara seorang anak kecil dan orang yang sudah besar di mata Rasulullah. Zaid bin Sabit adalah sahabat yang sudah lama dengan Nabi. Ibnu Abbas baru sebentar. Tapi terjadi salam menyalam di sana, ya kan? Nah, inilah dalil di mana kita juga mencium tangan ulama. Ya, ini mencium tangan ulama ada hadisnya, semua ada hadisnya. Jangan bilang musyrik, jangan bilang kafir. Baru ngaji di Yaman aja udah bilang itu kafir, syirik. Ya kan? Orang udah ngaji 20 tahun biasa-biasa aja. Sudah ya, perintah Nabi, akrimul ulama, muliakanlah ulama, fa innahum warasatul anbiya, karena sesungguhnya dia itu pewaris para nabi. Faman akramahum, kata Nabi, barang siapa yang memuliakan ulama, faqad akramallahu wa rasulah, sungguh ya, dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Kalau kita memuliakan ulama, itu sama artinya kita memuliakan Allah juga dan memuliakan Rasulullah. Ya. Kenapa kok Tengku saya memuliakan ulama sama nilainya memuliakan Allah? Karena ulama itu yang kita muliakan sesungguhnya ilmunya. Kan? Dia mesti nak urang hana ilmu apa kita muliakan je. Kahana kan? Apakah kita muliakan ulama lalu kita cium jaro beliau, cium jaro ulamanya? Karena ilmu raya dalam tubuh ulamanya. Sehingga hak ji kita muliakan ulamanya kan bak dirinya, tapi bak ilmu yang nak bak tubuhnya. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddi wafir, kata Nabi. Siapa yang memegang ilmu dengan kuat, maka dia sudah mendapatkan kebahagiaan hidup. Ilmu itu kepada siapa yang ada sekarang? Kepada ulama. Maka Imam Nawawi kalau berjumpa dengan gurunya,
Ini duduk Imam Nawawi ini sambil nunggu gurunya, beliau menghafal. Anak guru lari anak guru. Lari dia bangun Imam Nawawi. Bangun dia. Padahal datang itu anak guru bukan guru. Ya, coba bayangkan Imam Nawawi. Ya, kan? Kemudian kalau gurunya sedang tak ada, di mana dulu gurunya duduk? Di sini duduk. Nah, itu guru pergi, nah, beliau guling-guling gitu. Mengambil berkah. Ya, gitu kan? Banyaklah kemuliaan itu yang dapat kita ceritakan. Tapi yang harus kita sampaikan sini adalah memuliakan ulama itu harus, itu sunnah Nabi. Mana sunnah Nabi? Ya itu dia. Ya, yang dikerjakan oleh Imam Ibnu Abbas ya terhadap Zaid bin Sabit. Ya, terakhir. Ya, ini udah habis nih hadisnya udah habis. Nah, sekarang pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir, ada orang bertanya, "Tengku, ulama semacam apakah sih yang boleh kita ini muliakan?" Nah, ini pertanyaan jihan. Nyampe lagi yang tu, ji alim tak ilmu pak jak ber. Yang ke bak dayahnya betul tipu betul. Ni kiban, yang kat ulama nya. Dah cium ju jaro. Itu contoh lagi angka. Itu yang mana yang disebut ulama, yang betul-betul ulama. Hari ini banyak orang mengaku dirinya ulama. Hari ini banyak orang mengaku dirinya abu. Hari ini banyak orang mengaku dirinya itu seorang yang alim. Bagaimana sih cara menilai orang itu? Ya, maka kata Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, rajulun yadri wa annahu yadri fa innahu alimun fattabi'uhu. Kata Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Apa kata beliau? Seseorang itu ada 4 modelnya. Salah satunya yang paling tinggi derajatnya adalah rajulun ya yadri annahu yadri. Dia tahu bahwa dia pada dirinya itu dia tahu. Dia mengetahui sesuatu dan dia tahu bahwa dirinya itu dia tahu. Maka itu namanya ulama. Ulama tahu ilmu. Ilmu itu bisa dipakai untuk kemana dia arahkan. Dan bisa dia tanamkan pada dirinya kemana yang harus dia tanamkan. Itu namanya orang yang tahu dan tahu terhadap dirinya yang dia tahu. Nah, maka itu ulama. Nah, maka kata Hasan Basri, al-ulama'u, bermula ulama itu man raghiba fihi fima raghiballah. Apa itu ulama? Ulama itu adalah mereka yang senang terhadap apa yang Allah senang. Apa yang Allah senang, maka dia senang. Ya, wa raghiba fil ghaib, ya. Maka dia itu senang terhadap apa yang Allah berikan penjelasan melalui Al-Quran. Apa yang Allah senang, maka dia senang. Maka kata Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Imam Malik. Apa kata beliau? Ya, alaysal ilmu bi kathrati riwayah. Ilmu itu bukan pada orang yang banyak hafal hadis, yang bukan orang banyak hafal Quran. Innamal ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya yaj'aluhu Allah fi qalbi, yang Allah turunkan di dalam hati. Para ulama menafsirkan nurun. Apa itu cahaya? Kata ulama, cahaya itu maksudnya adalah ma'rifatul ma'alim minal ilmi. Ma'rifatul ma'ani minal ilmi. Minal ilmi. Orang yang tahu tentang ilmu. Kalau ada ilmu datang, dia tahu kemana arah yang dia bawa, dia tahu kemana arah yang dia tinggalkan, dia tahu kemana arah yang dia jaga. Itu namanya ulama. Sudah ya. Terakhir, ulama itu dapat dikatakan ulama kalau dia sudah belajar 40 tahun dengan agamanya. Kalau ada orang yang terus bergelut dengan agamanya 40 tahun, itu baru disebut ulama. Ya, gitu kan? Nah, tapi takzim kita kepada tuan guru, kepada anak tuan guru, kepada ibu tuan guru, kepada istri tuan guru, itu tetap harus dimuliakan. Kenapa? Karena sahabat Nabi demikian. Ya, walaupun tak ada lagi Rasulullah, tapi mereka sangat takdim antara satu dengan yang lainnya. Mana contohnya? Seperti Imam Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit. Sudah? Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah muliakanlah ulama, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Faman akramahum faqad akramallahu rasulah. Barang siapa yang memuliakan ulama itu, maka sungguh dia sudah memuliakan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadil ulama.
Hanya saja yang takut pada Allah itu adalah ulama. Baik, hadis ini daripada khatib, sanadnya adalah Jabir. Silakan dibaca pertanyaan dan dapur yang bersebut. Namanya? Nah. Ya. Yang malam Jumaat berarti baca telawih. Pada gua nunggu terserah pada gua di sini. Tapi yang lu meteme hadis hari Jumaat 80. Hari Jumaat. Yang terserah pu ada duduk dengan khatibnya dengan khutbah ataupun waktu berangkat jauh masjid 80 orang. Mana kulumnya lebih lebih gaulah mesti. Hana tak baca teluk mantong hana masalah hana wajib. Kan apalagi lebih dari 80. Kalau baca selawat yang berbeda-beda boleh? Boleh. Salawat itu bisa baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bisa juga baca Allahumma salli ala Muhammad, bisa juga baca sallallahu ala Muhammad, bisa juga ala Muhammadin. Itu sudah cukup je. Tapi enggak cocok lah kalau singkat-singkat kali. Ya lengkap sikit. Mana lengkap? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-ummi. Al-ummi. Yang sebutkan ada gelar-gelar Nabi. Tapi kalau kita baca selawat itu macamnya seperti selawat badar, kan ada tuh macam-macam selawat. Panjang itu. Itu lebih lengkap lagi tuh. Lebih lengkap. Dan yang dikatakan membaca selawat itu yang pendek seperti tentu bilang tadi ya. Tapi kalau yang panjang kayak gitu kayak mana tuh? Yang panjang lebih bagus lagi seperti Allahumma salli salatan kamilatan wassalim salaman taman, ya. Itu kan lengkap sekali. Ya. Salawat itu baca sebelum tidur. Karena Imam Abu Hanifah saat baca salawat itu beliau mimpi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama Abu Letiti, bagaimana maksud Abu Hanifah mimpi dengan Allah? Kata beliau, itu hanya Allah dan Imam Abu Hanifah yang tahu. Saya mau tahu, nggak akan tahu, kita nggak bisa tahu. Itu hubungan khusus. Apakah Allah memperlihatkan dirinya atau tidak? Itu tidak tahu ya. Itu ya. Baca salawat itu salawat paling bagus. Allahumma shalli salatan kamilatan tamman ala sayyidina Muhammadin. Ada pertanyaan? Ada. Ya, baik ya. Udah habis. Paling ada terakhir nih Guru tak baca Quran yang dalam HP wujud. Jangan ada masalah. Baca Al-Quran dalam HP itu boleh asalkan ada air wuduk lah. Karena HP dan kita itu sama sebenarnya. Ya kan? Al-Quran itu aplikasi dalam HP. Begitu juga kita. Yang kita hafal Al-Quran itu di mana aplikasinya? Dalam otak. Jadi membaca Al-Quran pada HP itu sama seperti kita baca Al-Quran juga seperti biasanya. Baca Al-Quran dalam mushaf. Tak masalah, boleh-boleh aja. Ya. Jangan masuk bawa kamar mandi ya. Kalau bawa kamar mandi itu nggak boleh lagi. Ada lain. Yang penting Al-Quran, di mana aja boleh. Nggak ada lagi. Nggak ada ya? Nah baik ya. Berarti pengajian kita sudah sampai sini. Sampai sini yang live. Yang nggak live dilanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab.